Kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman saat ini. Tolong hamba yang menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran dan juga suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Sucikan seluruh persiapan khotbahnya, tambah kurangi ubahkan supaya apapun yang dia ucapkan betul-betul adalah kebenaran yang datang dari Tuhan sendiri, dan semua bisa sampaikan dengan baik, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah semua Engkau bungkus dan lengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, tolong berikan ketundukan. Jangan biarkan kami hanya bertumbuh secara intelek, tapi Tuhan biarlah pengertian firman yang bertambah, betul-betul menumbuhkan iman kami, menumbuhkan dalam pengudusan, dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, makin mengarahkan dan memberikan ketekunan dalam kami melayani maupun memberitakan Injil, dalam kami berdoa dan sebagainya. Dan biarlah semua ini pada akhirnya membahas segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami, dan juga listrik dan semua peralatan Tuhan jaga juga supaya semuanya berjalan baik di dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nanti Tuhan itu buat diperiksa Chandra, gak apa-apa katanya. Hari ini kita membahas Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ, dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang dia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafasnya sebab ia mati, kemudian diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin.
Demikianlah Rachel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rachel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri itu, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rachel ialah Yusuf dan Benyamin, dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rachel, dan ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak laki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub pada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun, lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Saudara, hal yang pertama akan saya bahas adalah pengenapan nasar Yakub yang diceritakan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dan hal yang pertama, saudara, Tuhan itu menagih nasar Yakub. Kita baca ayat 1 ya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Saudara, pada waktu Yakub lari menghindari Esau, dia dalam ketakutan yang luar biasa. Dia tuh bernasar bahwa kalau Allah menyertainya, melindunginya, juga mencukupi kebutuhannya sehingga dia bisa pulang dengan selamat, dia akan mendirikan rumah Allah. Nasar itu ada dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai dengan 22. Sebetulnya dalam Kejadian 31 ayat 13, pada saat Allah menyuruh Yakub pulang, Allah sudah mengingatkan Yakub akan nasarnya. Tapi sekarang, saudara, sekarang ini kalau menurut seorang penafsir sudah lewat kira-kira 10 tahun sejak dia pulang dengan selamat, dan dia belum juga menepati nasarnya. Karena saudara, maka di sini dalam ayat 1 Tuhan menagih nasar Yakub itu. Saudara, ini sesuatu yang mengajar kita ya. Kalau kita nasar, kita harus tepati. Jangan sembarangan nasar. Nanti kita akan baca ayatnya, lebih baik tidak bernasar daripada menasar tapi tidak mengenapinya. Cuma memang ya, ada nasar-nasar yang bukan saja boleh tidak digenapi, tapi tidak boleh digenapi. Jadi misalnya nasarnya Yefta ya. Kalau menang perang, yang keluar pertama dari rumah tak korbankan. Ini nasar gak kena, saudara, barang keluar, anak tunggalnya yang keluar. Ya, dalam kasus seperti itu dia menggenapi nasarnya. Apakah benar? Jelas saya kira tidak bisa ya, kalau suruh bunuh orang dan sebagainya. Memang itu dipro kontrakan apakah anaknya Yefta itu memang dibunuh. Kalau saya memang dikorbankan, saudara, menurut saya. Lalu juga nasarnya Herodes waktu anak perempuan Herodias menari saking senangnya, minta apa udah setengah kerajaan lah kasih. Diomongin mamanya, minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Dan dia terpaksa mengenapi nasarnya, penggal kepalanya Pembaptis, taruh sebuah talam, berikan ke sana. Saudara, ini pengenapan nasar yang salah. Kalau nasar itu adalah sesuatu yang berdosa, tentu saja tidak boleh mengenapi. Loh, kalau tidak mengenapi dosa juga. Iya, tapi tetap lebih baik tidak digenapi. Itu dosa daripada mengenapi lalu bunuh orang model seperti itu. Tidak bisa. Saya baru-baru ini juga diskusi dengan seseorang di Facebook melalui inbox. Dia tanya persoalan nasar, dan dia bilang dia punya teman yang bernasar tapi terus tidak digenapi. Ya dosa tak gitu kan, dia harus genapi. Tapi ceritanya gini Pak, dia itu bernasar dulu mau jadi hamba Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, jadi hamba Tuhan, mau sekolah teologi dan sebagainya, itu nasarnya dia. Kawan dia sudah kawin dan sebagainya, dia menyadari bahwa dia tidak dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Kalau gimana? Kalau dia benar bahwa dia memang tidak dipanggil, ya memang tidak boleh jadi hamba Tuhan. Ya minta ampun saja bahwa dia sudah bernasar secara ngawur. Jadi saudara, tidak semua nasar mesti digenapi ya. Kalau nasarnya itu betul-betul salah, menggenapi lalu melakukan sesuatu yang salah, nah itu tentu saja tidak. Tapi nasar yang bagus, misalnya aku selalu bernasar, entah dalam satu KKR atau apa, mau belajar firman Tuhan, ini banyak ya. Koleng, orang bernasar dan sebagainya, makanya jangan sembarangan nasar ya.
Tapi kalau penasarnya bagus seperti belajar firman, mau melayani Tuhan, mau memberitakan Injil, mau berdoa, mau memberikan persembahan persepuluhan, atau persembahan untuk pembangunan gedung gereja, atau mau membuang dosa, apakah itu secara umum atau secara spesifik, yang tidak tahu. Saudara boleh saja melupakan janji itu atau nasar itu, tapi Allahnya tidak lupa ya. Saudara mau ngelali atau betul-betul lali, saya tidak tahu. Allahnya tidak bisa lupa, dan Dia menuntut dan menghendaki saudara untuk menempatinya. Jadi hati-hati dalam bernasar ya. Kalau bernasar tepati, kalau tidak tahu, tidak yakin bisa nepati, lebih baik jangan bernasar. Saudara, Pengkhotbah 5 ayat 1-4. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Saudara, ini sekedar tentang nasar. Hati-hati dengan urusan seperti ini. Kan saudara, hal yang kedua, saudara, Calvin berpendapat bahwa pada saat itu Yakub sedang bersembunyi karena orang-orang di sekitar mereka menjadi marah karena pembantaian terhadap kotanya Hemor atau Sikem dalam Kejadian 34 yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi gara-gara Dina diperkosa, lalu Simeon dan Lewi buat siasat suruh mereka sunat, sedang mereka kesakitan, basmi sakota. Nah ini mungkin orang sekitarnya ngamuk, lalu Yakubnya bersembunyi. Tapi saudara, pada saat itu Tuhan justru menyuruh Yakub keluar dari persembunyiannya, pergi ke Betel, tinggal di sana dan membuat mezbah. Saudara, pada saat bahaya dia sembunyi, Tuhan suruh dia keluar dan membuat mezbah dan sebagainya. Ini jelas-jelas suatu ujian iman ya, karena ini merupakan perintah yang kalau ditaati mempunyai risiko yang tinggi. Saudara, kalau saudara mau mentaati firman Tuhan, apakah saudara hanya mau mentaati pada saat ketaatan itu tidak membawa risiko apapun bagi saudara? Kalau cuma memang mau taat seperti itu ketaatan murahan ya. Tapi kalau tetap taat, nggak peduli risikonya besar, risikonya bisa dipecat dari pekerjaan misalnya. Orang jujur bisa dipecat, saudara. Jujur memungkinkan dipecat. Nah, kalau risikonya seperti itu, saudara tetap jujur atau mau bujuk saja? Disuruh sesuatu yang salah, saudara mau? Risiko dipecat? Mau dipecat atau kompromi saja lah, sedikit-sedikit, tidak apa-apa lah. Saudara, kalau memungkinkan dipecat atau dijauhi, dimusuhi oleh teman-teman saudara dan sebagainya, apakah saudara tetap mau mentaati Tuhan? Hari Minggu diajak piknik oleh kumpulan saudara atau famili saudara yang semuanya atau kafir atau tidak terlalu peduli pada kebaktian, dan saudara bilang, enggak, aku harus kebaktian. Itu memungkinkan saudara dijauhi. Wah, fanatik apa, bisa diejek, bisa dijauhi, bisa dikucilkan. Tetap mau taat atau saudara kompromi? Saudara pikirkan ya, selalu kalau kita mau taat, kalau taat itu betul-betul karena cinta, sebagaimana seharusnya ya. Jika engkau mengasihi aku, taatilah semua perintahku. Taat itu karena cinta, bukan karena takut. Kalau saudara memang cinta pada Tuhan, dan karena saudara taat, saudara akan mau mentaati, tidak peduli saudara harus melakukan pengorbanan. Tapi maukah saudara lakukan itu? Saya dulu pulang dari Amerika bawa kamera, saudara ya. Baru beli, pagi beli, sorenya pulang. Lalu mau masuk Indonesia, wah sudah kasih formulir membawa apa saja. Yang sebelah bilang, ngomong lah. Harga kamera 770.000, saudara. Saya bisa, saudara bohong ya. Bisa bilang 300.000, siapa saya mau ngecek. Tapi saya bilang enggak. Saya orang Kristen, saya sama Tuhan. Saya tulis apa adanya. Karena itu saya di dalam tanda petik dipajak ya. Mula-mula 520.000, tapi lucunya pajaknya bisa ditawar, saudara. Akhirnya kena 250.000.
ya sudah, bayar saja, biarin lah urusan dia mau apa, itu urusannya dia. Tapi pokoknya saya tidak akan berdusta, tidak peduli kejujuran itu membuat saya harus kehilangan duit. Ya sudah, apa boleh buat. Saudara, kita mau taat biarpun ada pengorbanan. Saya percaya Tuhan senang dengan ketaatan yang seperti itu, karena ketaatan seperti itu menunjukkan adanya kasih di balik ketaatan itu. Tapi kalau saudara cuma taat pada saat itu tidak membutuhkan pengorbanan apa-apa, maka itu ketaatan murahan. Ingat, Yesus lebih dulu berkorban. Kalau saudara berkorban bagi dia, itu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Kalau saudara mau nomor 3, saudara, Yakub menyiapkan diri untuk pergi ke Betel dengan jalan menyucikan dirinya, keluarganya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Ayat 2 sampai dengan ayat 4, saudara. Lalu berkatalah Yakub pada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Malah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikhem. Saudara, penyucian diri ya melalui pengakuan dosa dan pertobatan itu perlu pada waktu kita mau menghadap Tuhan. Misalnya pada waktu kita mau berbakti. Makanya kalau dalam kebaktian itu, bahkan pada waktu doa bersama di sana sama pengurus roh dan juga dalam doa syafaat itu kita selalu ada doa pengakuan dosa. Saudara, mengapa itu perlu? Mau mendekat kepada Tuhan memang perlu menyucikan diri. Sebetulnya setiap saat kita menyucikan diri, tapi kita tidak mungkin luput dari dosa. Dan karena itu, waktu mau menghadap Tuhan, apakah itu saat teduh, apakah itu PA, apakah GSM, apakah itu kebaktian, apakah apa, pokoknya mau dekat pada Tuhan, maka selalu sadar kita kotor, dia suci. Minta ampun dosa, bersihkan diri, baru menghadap Tuhan. Saudara, sekarang kita kembali pada cara Yakub atau apa yang dia lakukan dalam menyucikan diri dan keluarga dan sebagainya dia. Pertama, saudara, dia memerintahkan, poin A, menjauhkan berhala di dalam ayat yang kedua. Saudara, kalau saudara adalah kepala keluarga, saudara orang yang punya otoritas di rumah saudara, saudara wajib ya menyuruh keluarga saudara membuang semua berhala, jimat dan sebagainya. Dan perintah Yakub ini ditaati oleh keluarganya atau orang-orang yang bersama dengan dia dalam ayat 4a. Perhatikan yang pertama nih ya, ayat 4, mereka menyerahkan diri. Ini menunjukkan bahwa yang punya berhala ada lebih dari satu. Mereka, jamak ya. Calvin berpendapat bahwa ini menunjukkan kalau penyembahan berhala yang dilakukan oleh Rahel, dia lari dari Laban, curi terafimnya, jelas dia pasti ada penyembahan berhala. Itu telah menyebar di dalam keluarganya Yakub. Dan kesesatan itu nyebarnya cepatnya. Mungkin orang lihat si Rahel punya terafim, lalu Rahelnya mungkin doa atau apapun yang lain lalu ikut dan pakai itu, gampang sekali seperti itu. Manusia begitu condong kepada dosa. Kalau hal bagus tidak gampang nyebar, tapi hal buruk itu sangat gampang menyebar. Mereka sekarang, tapi di sini mereka disuruh serahkan berhalanya. Calvin memberikan kata-kata ini, karena itu kita harus dengan berani menentang permulaan dari kejahatan, supaya agama yang benar tidak rusak oleh sikap malas dan berdiam diri dari para pendeta. Saudara, memang hal yang salah ya, apakah itu tindakan, apakah itu pemikiran, pengertian, doktrin dan sebagainya, tidak peduli itu sedikit, secepat mungkin diberantas, jangan dibiarkan. Karena kalau itu dibiarkan, berkembang. Tidak bisa tidak, itu selalu semacam demikian. Tanaman yang baru tumbuh tentu gampang jabutnya. Tungguan 10 tahun sampai jadi pohon gede, saudara butuh bulldozer untuk menghancurkan dia, tengah mati. Jadi saudara, apakah kesalahan itu tindakan, apakah kesalahan dalam pemikiran atau kepercayaan, pada waktu baru mulai habisi. Memang seorang hamba Tuhan itu mestinya sangat sensitif dalam hal itu ya. Jadi kalau ada penyesatan di luar ini luar biasa banyak saudara ya.
Yahweisme lah, gereja punyanya Bambang Nursena lah, atau gereja sidang jemaat Kristus lah, atau apalagi saksi Yehova atau apa. Nah, hamba Tuhannya mesti punya kepekaan ya. Ini masuk bagaimana nih? Saya sudah bolak-balik nangani gereja yang kemasukan ajaran-ajaran seperti itu. Seperti misalnya GKA Tempohari kemasukan Pria Sejati ya. Minta ditangani pada waktu masuknya saya nyebar ndak karu-karuan, sehingga mungkin lebih banyak yang percaya daripada yang tidak percaya ajaran itu dan praktek itu. Nah, sudah setengah mati sudah kalau nangani seperti itu. Kalau sudah masuk seperti itu, nanganinya ya mesti perpecahan gereja, nggak bisa enggak. Jadi pada waktu masuk baru satu orang itu mesti diajak bicara. Kalau itu memang betul-betul sesat. Kalau cuma kesalahan kecil itu lain ya. Ya memang mesti tangan, tapi bukan dikucilkan. Tapi kalau memang kesalahan besar, di tangan tidak mau, out dia. Supaya jangan nular kepada yang lain. Jadi tidak bisa hal seperti ini dibiarkan. Cuma orang biasanya sungkan lah, takut lah, atau memang meremehkan. Sikap meremehkan kesesatan. Tidak bisa lebih bodoh dari itu. Menganggap tidak berbahaya. Saudara, kalau tidak berbahaya, setan tidak ciptakan ajaran sesat. Buat apa? Memangnya dia goblok. Berikan serangannya tidak membahayakan. Justru pintarnya dia memberikan sesuatu yang kelihatannya tidak berbahaya, sesuatu yang bahkan kelihatannya bagus. Misalnya Pria Sejati, wah kan bagus tuh, mau harmoniskan keluarga kok, bagus tuh. Tapi di dalam kebagusannya diselipkan doktrin-doktrin yang luar biasa sesatnya. Saya dulu ngomong pada mereka ya, kalau kamu buang saja doktrin-doktrinnya ya, jangan ngomong doktrin, hanya ngomong saja hubungan suami istri, orang tua dan anak sebagainya. Tujuanmu itu saya akan dukung. Karena Edwin Lincoln itu nulis bukunya, kalau saja dia buang seadanya doktrin, tidak apa-apa, saya tidak masalah. Tapi pada waktu dia ngomong tentang suami istri dan sebagainya, entah bagaimana nyelonong doktrin, dan setiap dia nyelonong doktrin, karena dia memang tak betul doktrin, doktrinnya sesat, dan sesatnya parah. Dan ini yang saya tidak habis pikir, orang-orang bodoh dalam kelompok Pria Sejati itu tetap saja lihat seperti itu. Apa mata mereka tidak lihat atau bagaimana? Saya tidak ngerti. Kan misalnya seperti kata-kata kita harus dilahirbarukan sama seperti Yesus dilahirbarukan. Itu orang harus luar biasa butanya untuk tidak melihat bahwa itu adalah sesuatu yang sesat. Tapi mereka tidak mau tahu. Jadi ya tidak peduli kebenaran atau apa, saya tidak ngerti. Tapi yang jelas ini gereja kebobolan habis-habisan. Dan pendetanya tenang-tenang atau takut atau apa, bahwa itu yang orang sugih atau gimana, dia takut untuk menasihati dan sebagainya, akan nyebar karu-karuan, sudah dikuasai habis-habisan, lalu mau betulkan ini setengah mati, dia ditentang orang banyak. Nah saudara, ini sesuatu yang harus kita waspadai ya. Dalam gereja, dalam kehidupan kita sendiri, apakah itu kesalahan tindakan, biarpun itu kecil, atau itu kesalahan kepercayaan, biarpun itu sedikit, harus secepatnya dibereskan sebelum menyebar. Perhatikan ini, penyembahan berhala Rahel dengan cepat itu menyebar. Yang kedua saudara, sekarang mungkin ditanyakan, waktu saya bahas bacaan ini ya, saya heran, dari mana mereka dapatkan dewa-dewa asing itu? Yang bawa lari itu kan cuma Rahel, bawa terasnya bapaknya. Lalu mereka semua yang lain dapat dari mana? Mungkin saudara, pada waktu mereka perang sama Hemor, Sikem dan orang-orangnya itu, mungkin mereka ngelampasi, oh kok bagus ya, dewa-dewa dan berhala-berhala, jimat-jimat seringkali dibuat dari logam-logam mulia, logam yang indah, apa segala macam. Dan mereka simpen, bukan cuma nyimpen toh, akhirnya mereka juga sembah dan sebagainya. Jadi mungkin dari situ mereka mendapatkan, dari Kejadian pasal 34 yang kita bahas pada minggu yang lalu, mereka dapat berhala-berhala itu, dan lalu saat ini mereka serahkan kembali. Lalu poin ketiga saudara, ayat 4 juga disebut tentang anting-anting. Loh, pakai anting-anting kok tidak boleh?
Ini sampai dengan anting. Berat nakal cewek nomor 1 ketok anting-anting. Coba masukkan kantong persembahan. Apakah memang anting-anting tidak boleh, saudara? Saudara, tentu bukan seadanya anting-anting. Jangan ngawur saja kalau nafsir ya. Anting-anting itu di sini jelas berhubungan dengan penyembahan berhala. Jadi dalam Alkitab kita melihat hal-hal yang zaman sekarang sudah tidak ada urusannya, tapi zaman itu ada urusannya. Di Facebook pernah ada yang tanya, orang boleh ditato apa enggak? Jadi Alkitab itu ada ayatnya, saudara ya. Jangan merajah, pokoknya semacam itu. Yang jelas itu yang dimaksudkan tato. Apa salahnya orang tato? Nggak apa-apa mesti ya. Kenapa tidak boleh? Laki-laki ada penafsir yang mengatakan karena pada zaman itu berhubungan dengan penyembah berhala. Orang-orang yang sembah berhala tato dirinya, kalau ini juga tato loh, lah jadi mirip. Lah karena itulah lalu dilarang. Jadi saudara, latar belakangnya perlu diketahui. Nah kalau sekarang latar belakang sudah tidak ada, ya tentu tidak masalah mau tato. Ya salah sak muka ditato ya saudara, gendeng ya. Tapi ada tato itu larang loh saudara. Tato yang warna-warni saya di atas tato wah banyak kan, saya lupa bilangannya, pokoknya puluhan kalau tidak ratusan juta dia tato itu. Sudah sakit di tato itu kan. Harganya luar biasa mahalnya, sebuah dan tato semua. Pikir ya mukamu sana ditato kabeh, hidungnya dewek, batuknya dewek, ya kabeh ditato semua. Nah saudara, tapi secara prinsip ya tato tidak salah karena latar belakang itu sudah tidak ada. Nah anting-anting itu juga semacam demikian. Pada zaman itu anting-anting itu berhubungan dengan penyembahan berhala. Coba kita lihat ayat ini ya, Hosea 2 ayat yang ke-12. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah anting-anting ini khusus atau bagaimana, tapi pokoknya jelas digunakan dalam penyembahan berhala. Dan karena itu maka ini dilarang. Tapi saudara, zaman sekarang kalau background itu sudah tidak ada, dan juga anting-anting itu cuma anting-anting biasa, tentu tidak masalah soal mau pakai anting-anting ya. Jadi hati-hati dalam menafsirkan ayat. Jangan lalu ayat ini dipakai untuk mengkritik orang yang pakai anting-anting. Cuma sekarang karena mengingat keamanan itu buruk ya, saya tidak menganjurkan siapapun pakai perhiasan yang emas atau apalagi berlian dan sebagainya. Soalnya cuma cari masalah. Buat apa sih perhiasan? Jadi kalau itu memang sangat berharga, daripada sudah ditodong lah, dibacok lah dan sebagainya. Baru tadi perjalanan ke sini, entah di mana, di Sutorejo katanya, di tengah jalan orang dibacok lah, masuk di radio SS. Ya, jadi rampok dan sebagainya itu melihat semacam demikian itu membuat cari masalah saudara. Perhiasan dan semua hal-hal yang mahal, bahkan juga tentunya handphone dan apa yang mahal-mahal lalu ditunjuk-tunjukkan orang, ya saudara nyari masalah ya. Tapi saudara, anting-anting kembali lagi tidak ada masalah dalam zaman sekarang karena sudah sama sekali beda backgroundnya. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh Yakub? Orang kasihkan berhalanya, kasihkan anting-antingnya. Yakub kubur berhala-berhala itu, ayat 4b. Dia bukan menyimpan, dia bukan juga menjualnya, tapi menguburnya, boleh dikatakan membuangnya tentunya ya. Bandingkan dengan ayat ini saudara, Kisah 119 ayat 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Saya tidak tahu ditafsirkan dalam uang sini berapa, tapi jelas ini disebutkan seperti ini, 50.000 uang perak. Ini pasti sangat banyak. Mereka jual, lah dapat duit. Kenapa tidak jual, saya berikan gereja? Jual, nanti orang itu pakai, kita menjatuhkan orang itu pada dosa. Jadi dibakar, tidak peduli berapapun harganya, untuk melindungi orang dari dosa dan untuk mau mentaati Tuhan. Mereka rela lagi saudara, korban duit. Bukan Tuhan yang dikorbankan demi duit, tapi duit dikorbankan demi Tuhan. Ulangan 7, 25, 26.
Patung-patung Allah mereka haruslah kau bakar habis, perak dan emas yang ada pada mereka, pada patung-patung itu ya. Janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan kau terjerat karanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan jangan kau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal-hal itu, sebab semuanya dikhususkan untuk dimusnahkan. Saudara, kalau saudara punya berhala dari emas, lalu saudara bertobat, apa yang saudara lakukan? Mau buang? Dipendam kayak Yakub. Dulu yang waktu dia naik ke gunung, lalu di bawah buat patung anak lembu emas, wah digeleng habis, disuruh Israel minum dan sebagainya. Ini betul-betul ya hancurkan, dan bagi dia tidak peduli lah emas apa, saya tidak mau tahu. Kecintaannya pada Tuhan jauh melebihi kecintaannya pada mahalnya barang itu dan indahnya dan sebagainya. Seperti yang tempoh hari saya pernah ceritakan, bahwa saya punya teman ya, itu cewek, dan katanya cewek itu 3 bersaudara dan punya bapak 2 atau 3 saya lupa ya. Bapaknya dia itu punya patung Buddha dari emas murni, 3 buah patung yang masing-masing beratnya 25 kg. Bayangkan saudara, 75 kilo dari emas. Hitungan sekarang harganya emas, biarpun sekarang emas sedang turun 470 berapa, hitungan saja kalau 75 kilo itu berapa miliar itu harganya. Kalau dia bertobat lalu emasnya ditaruh, dikasihkan kita di sini 3 patung emas, enaknya gimana saudara? Kita buang. Loh, kita ini butuh ruko loh, butuh gereja, kita gak punya gereja loh. Saya yakin bukan untuk saudara pun, untuk saya itu pencobaan besar saudara. Kenapa masa umat dibuat, bawa dicor lah. Tapi Tuhan tidak ngasih perintah seperti itu saudara. Ya, saya mikir itu berapa puluh miliar suruh buang, kok gendeng ya. Tapi Tuhan memang mungkin menguji ya, apakah kita tuh mau taat dan korban apapun demi dia. Dan dia berkata, haruslah engkau merasa jijik. Saudara, kalau saudara pergi ke tempat-tempat yang apa ya, katakanlah kota berhala gitu ya. Saya tidak tahu Jepang, Cina, atau Thailand atau mana saja, itu banyak gumi keindahannya atau jijik, itu berhala. Suruhnya jijik, keji, merasa jijik, jembet ya, kayak lihat tai ayam gitu lah. Atau kita mengagumi bagusnya. Orang sering keluar lagi justru mengunjungi tempat-tempat seperti itu karena bagusnya. Pergi ke Bali, wah ini Bali banyak kayak gitu saudara. Kalau itu biasa tidak masalah, patung biasa tidak masalah. Tapi kalau itu betul-betul patung berhala dan masuk kuil-kuil dan sebagainya, maka wah mengagumi keindahannya, maka saudara ayat ini saya kira taruh yang gede di tembok saudara ya. Persis deh mukanya saudara tidur sana ngadep sana, lihat sampai ketok benari. Hal jijik dan keji. Sekarang poin B saudara, mentahirkan diri dan menukar pakaian dalam ayat 2. Saudara, ini menukar pakaian ini hal lahiriah yang dapat sebagai tanda kalau mereka betul-betul menyucikan kehidupan mereka. Ingat ya, zaman perjanjian lama itu memang ibadahnya itu sifatnya sangat jasmaniah, sangat lahiriah. Kalau orang bertobat dari dosa, dia pakai kain kabung, baju sobek-sobek, taruh abu di kepalanya dan sebagainya. Ini juga menukar pakaian. Ini ada sesuatu yang sifatnya jasmaniah, lahiriah. Ini ibadah PA saudara. Memang zaman sekarang ini tidak perlu lagi dilakukan. Ya, lalu nukar pakaian tidak menyebabkan saudara lebih suci, sama sekali tidak ada. Karena Yesus sendiri waktu dalam Yohanes pasal 4 bicara dengan perempuan Samaria, dia sudah mengatakan ya, bahwa memang sekarang ini masa transisi. Itu kalau saya mau terjemahkan kata-katanya dia. Jadi masa transisi dari ibadah yang sifatnya jasmani, Yerusalem, bait Allah, ada kiblatnya, dan itu jasmani semua. Kita pindah menjadi ibadah yang rohani. Dalam zaman perjanjian baru,
ibadah rohani sudah tidak ada yang saudara namanya kiblat, jam doa, bahkan bait Allah dan Yerusalem, lalu Israel, tanah suci, dan pakai buang segala sampah, itu tidak ada apa-apanya, saudara. Bukan berarti tidak boleh ke Israel, tapi disebut tanah suci, Holy Land, dan pakai itu sudah tidak layak untuk orang Kristen. Tidak ada yang suci apapun dari itu. Yerusalem juga tidak. Bait Allahnya sudah tidak ada. Dan kalau saudara masih mau kiblat dan sebagainya, saudara kembali pada ibadah PL. Kalau masih mau pakai jam doa, itu kembali pada zaman PL. Saudara, orang-orang Islam masih pakai seperti itu ya. Ibadah mereka memang ibadah jasmani ya. Tapi kita Kristen diajar secara berbeda. Jadi kalau nggak doa, saudara mau ngadep mana ya sakarepmu. Kecuali doa dan kebaktian, mau ngadep belakang, ngadep kiri, ngadep kanan, ya rusak kebaktian, saudara. Ya tentu saja itu normal-normal saja ngadep ke depan, saudara ya. Tapi kalau saudara doa di rumah, jangan sampai ngadep salib ya. Kalau secara sengaja ngadep salib, sengaja ngadep, itu penyembahan berhala. Tapi saudara mau ngadep kiri kanan, mau tengkurap karep mula, mau di bawah Tuhan Allahnya juga ada kok. Mau dimanapun tidak ada masalah. Yang penting adalah hati saudara. Tapi saudara, ini jelas adalah ibadah zaman PL, maka memang ibadahnya sifatnya lahiriah. Jangan heran dalam urusan itu. Tapi saudara, untuk kita itu tidak berlaku. Jadi mau kebaktian mesti pakai rok baru, hem baru. Nek menukar pakaian karena pakaiannya bau, yaitu sedapat mungkin dilakukan, kecuali saudara tidak punya pakaian lain, yaitu repot saudara, memang seperti itu ya. Dan kalau saudara pergi ke gereja dengan pakaian bau belem-belengan, waduh, ini orang sekitar saudara bisa masuk neraka gara-gara saudara ya. Dia mesti yang denger Injil, kalau baunya belem-belengan, dia bingung bagaimana nutup hidungnya. Akhirnya dia tidak bisa dengar Injil, dan dia masuk neraka gara-gara saudara. Saya dulu pernah ada orang ya, setahu saya ada 2 orang yang saya pernah temui seumur hidup yang baunya tuh minta ampun, saudara. Yang satu adalah seorang petinju, tak belalis paling sama dia, saudara. Saya KO bukan kena pukulannya, karena baunya wamit-amit, guandeng, saudara. Jarak 2 meter, 3 meter bau. Yang satu adalah jemaat gereja waktu saya ada di Malang, 3 meter lebih bau, saudara. Baunya tuh nemen. Saya tuh kalau kebaktian saya duduk muka karena saya agak budek. Tapi kalau duduk muka, wis kambelan nih, saya tutup belakang, saya ngadu aja. Jadi, wah, kalau memang orang bau seperti ini ya, orangnya mesti tahu diri lah ya. Gak tahu lah pakai deodoran, pakai apa, saya gak ngerti diopok no. Tapi pokoknya cari usaha, jangan sampai bau badan saudara mengganggu sekitar. Tapi saudara, mereka di sini ini bukan urusan bau atau tidak bau, bukan itu sama sekali. Tapi karena menukar pakaian itu suatu tindakan simbolis lahiriah, tujuannya menandakan mereka bertobat, hidupnya diperbarui, dosa-dosa dibuang, dan sebagainya. Saudara, Keluar 19 ayat 10, bangsa Israel juga bukan cuma menukar pakaian ya, tapi dia mencuci pakaian. Mungkin tidak bisa beli waktu itu, dia mencuci pakaiannya. Tapi yang penting saudara, bukan hal jasmani seperti ini. Saudara mau pakaian baru kayak bagaimanapun, tetapi kalau hati dan kehidupannya tidak diperbarui, tidak ada gunanya sama sekali. Saudara, tindakan lahiriah, hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Sama sekali tidak ada gunanya kalau hal yang betul-betul dari hati tidak ada perubahan. Yang keempat saudara, Yakub berangkat disertai dengan kedahsyatan Allah dalam ayat 5. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ada beberapa poin. Pertama, karena Yakub mentaati Allah, maka Allah memberkati atau melindungi kepergian Yakub ke Betel dengan jalan, memberikan rasa takut pada orang-orang di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak mengejar Yakub. Kalau rasa takut tidak diberikan, mereka kejar, habislah mereka Yakubnya. Tapi Tuhan tuh segala hati pikiran orang di dalam tangannya dia kuasa, dia arahkan ke arah dia mau, kemanapun dia mau. Saudara, ada beberapa poin ya. Pertama, Tuhan memang sering memberikan rasa takut pada musuh-musuh dari anak-anaknya. Saya berikan ayat-ayatnya tanpa membacakannya. Keluaran 23 ayat 27, Yosua 2 ayat 19, 2 Tawarik 14 ayat 14, 2 Tawarik 17 ayat yang 10. Dia sering melakukan seperti itu, memberikan rasa takut.
Yang kedua, ini menunjukkan bahwa hati manusia memang ada dalam tangan Tuhan. Saya berikan lagi ayat-ayat referensi tanpa membacakan. Amsal 21 ayat 1, Roma 9 ayat 18, dan Keluaran 12 ayat yang ke-36. Yang ketiga, tapi Tuhan juga bisa menolong anak-anaknya dengan banyak cara lain. Bukan cuma memberikan takut kepada musuhnya, tapi dengan cara-cara yang lain. Pertama, dia bisa memberikan tidur. Musuhnya ngejar, musuhnya dibikin tidur. Siapa kira-kira? Ya, Saul ya. Waktu kejar Daud 2 kali, Daud punya kesempatan bunuh Saul, Saulnya tidur. Tapi Tuhan melindungi, kasih Saulnya tidur. Daud bisa bunuh, tapi Daudnya tidak mau bunuh ya. Tapi bagaimanapun itu perlindungan. Yang kedua, sebaliknya dengan tidak memberi tidur. Saya tidak bacakan, tapi sudah bisa baca Ester pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Rajanya tidak bisa tidur, mikir, lalu keluarkan catatan dan sebagainya, lalu teringat pada hal-hal yang lain dan sebagainya. Itu membuat akhirnya Israel terlindungi. Lalu saudara bisa juga memberikan nubuat di dalam 1 Samuel 19 ayat 23 dan 24. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk melindungi. Karena saudara jangan takut dalam mentaati Tuhan. Sekalipun ketaatan saudara mengandung risiko tinggi, Allah bisa melindungi dan akan melindungi saudara atau saudara mau mentaati Dia. Bisa tidak dilindungi? Bisa tidak dibiarkan mati? Bisa. Kalau memang kehendak Tuhan. Rasul-rasul itu 10 dari 12 mati syahid saudara. Mereka mentaati Tuhan, memberitakan Injil, dilindungi terus, dilindungi sampai titik Tuhan memang mau mereka mati syahid, ya sudah dibiarkan. Jadi memang bisa saja terjadi. Nggak harus dilindungi, selalu dilindungi terus, tidak. Kalau memang ada kehendak Tuhan bahwa mereka menghadapi bahaya itu, mendapatkan bahaya itu, bahkan mati, ya sudah, itu bisa terjadi. Tapi sudah tetap kita harus rela, taat, tidak peduli itu yang dikehendaki Tuhan. Poin B, saudara, pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak Yakub dalam Kejadian 34 jelas merupakan sesuatu yang salah. Bunuh, kalau masih Sikem dan Hemornya masih lumayan. Bunuh sakota, jarah lagi ya. Jelas mereka salah, tapi mengapa Allah tetap melindungi mereka padahal mereka salah? Sudah beberapa poin saya bahas ya. Pertama, karena mereka adalah orang-orang pilihan, maka mereka selalu dilindungi. Saudara, memang enaknya jadi orang pilihan ya. Tidak bisa tidak, Tuhan itu mesti melindungi. Penebusan oleh Yesus itu diberlakukan secara surut atas diri orang-orang pilihan, sehingga mereka adalah kudus di dalam pandangan Allah. Mereka dibenarkan, disucikan di dalam pandangan Allah. Dan karena itu mereka selalu tetap dijaga, dibimbing, dilindungi. Hal yang kedua saudara, hanya beberapa dari mereka yang salah. Ini alasan yang lainnya. Beberapa dari mereka, Simeon dan Lewi, mungkin beberapa orang lagi yang lain, tapi telah jelas tidak semua. Nah, tinggal dengan orang yang benar memang bisa keciptaan berkat. Tapi ingat ya, bukan keciptaan keselamatan. Kalau keselamatan tidak bisa nyetat, kecuali kita nginjil itu lain lagi. Tapi kita pakai Yesus, totosan dekat, wah ikut selamat. Tidak ada yang semacam demikian. Sini percaya, selamat. Sana harus percaya, baru dia selamat. Tidak ada ketularan keselamatan. Tidak bisa. Ketularan flu bisa. Ketularan keselamatan tidak mungkin. Ya, keciptaan berkat tapi bisa. Banyak itu ceritanya Yusuf di rumahnya Potifar. Yusuf diberkati, Potifar juga ikut diberkati. Dan sering seperti itu. Tapi ingat, sebaliknya juga bisa terjadi ya. Karena kita sebagai orang percaya diserang setan, yang dekat dengan kita bisa katut diserang. Jadi plus minusnya sama-sama ada saudara ya. Nah, yang ketiga, adanya rencana Allah yang harus digenapi membuat Tuhan tidak bisa tidak melindungi. Kalau dia tidak melindungi lalu mereka mati, sebagian saja dari mereka mati, lalu rencana Allah tidak tergenapi. Rencana apa? Tuhan jelas sudah menetapkan atau merencanakan adanya 12 suku. Lalu ada suku Lewi. Ini Simeon dan Lewi ya. Lewi ini sudah jelas ditakdirkan jadi suku yang akan melayani Tuhan, bahkan menurunkan imam. Lalu suku Yehuda yang akan menurunkan Mesias dan sebagainya. Kalau Tuhan membiarkan rombongan Yakub ini diserang dan dibunuh, maka semua rencana itu akan hancur lebur. Jadi saudara, itu sebabnya dia melakukan perlindungan seperti itu. Sekarang saudara, kita masuk pada poin yang kelima. Yakub sampai di Betel. Dan di Betel
Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dalam ayat 6 dan ayat 7. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, dan ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Saudara, yang dia nasarkan, kalau sudah baca Kejadian 28, itu mendirikan rumah Allah. Tapi perlu sudah ketahui bahwa rumah Allah itu maksudnya adalah tempat beribadah kepada Allah. Dan ini sudah terlaksana dengan pendirian mezbah. Bukan betul-betul masih bangun gedung atau apapun. Jadi saudara, dengan demikian Yakub telah menggenapi nasarnya dan mentaati Tuhan. Nah saudara, bagaimana hidup Yakub selanjutnya? Ini yang kita bahas pada poin kedua. Berkat Tuhan kepada Yakub. Ayat 9 dan ayat 15. Allah menampakkan diri kepada Yakub dan berfirman kepadanya. Kita baca 9-12. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dan sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Sebetulnya saudara, firman ini sudah pernah diberikan sebelumnya, sehingga pemberian firman di sini hanya merupakan sesuatu yang sifatnya meneguhkan iman Yakub saja. Jadi terlihat ya, dia taat, biarpun taatnya itu berisiko tinggi, dia taat menepati nasarnya, bangun mezbah untuk Tuhan dan sebagainya. Itu menyebabkan adanya peneguhan iman. Saudara, apa saudara bertumbuh dalam iman? Coba introspeksi masing-masing ya. Imanku bertumbuh atau tidak? Atau cuma inteleknya saja bertumbuh? Kalau dulu saudara mudah jadi takut, mudah khawatir, ngadepi ujian takut, khawatir, ngadepi problem ekonomi takut, khawatir, ngadepi anak yang sakit takut, khawatir. Sekarang bagaimana? Kalau masih tetap takut atau khawatir, tapi takut atau khawatirnya terus lebih rendah tingkatnya, tetap maju. Kita tidak diharapkan jadi sempurna total ya. Sama sekali tidak pernah takut, sama sekali tidak pernah khawatir. Itu iman yang luar biasa tinggi ya. Tapi pokoknya saudara, kemajuan. Masih takut, tapi takutnya tidak seperti dulu. Dulu panik dan karu-karuan. Sekarang ya takut-takut, tapi setidaknya tidak terlalu nemen seperti dulu. Maka itu maju. Tapi kalau dulu takut, sekarang takutnya persis sama. Dulu khawatir, sekarang persis sama. Saudara tidak bertumbuh di dalam iman. Dan kalau tidak bertumbuh, itu mungkin sekali disebabkan karena kurangnya ketaatan dalam hidup saudara. Kalau orang dari gereja lain, mungkin karena mereka tidak tumbuh dalam pengertian firman. Tapi saudara, di gereja ini pengajaran firman ditekankan habis-habisan. Kalau saudara tidak bertumbuh dalam firman, itu rasanya tidak masuk akal. Jadi kalau tetap tidak tumbuh dalam iman, padahal firman bertumbuh, maka mestinya yang kurang adalah ketaatannya. Maka periksa saudara dalam hidup saudara, ketaatannya itu bagaimana. Khususnya dosa-dosa yang sadar-sadarnya saudara bahwa itu dosa, tapi tetap biarkan saudara toleransi terus, kompromi terus, maka saudara itu membuat saudara tidak tumbuh dalam iman. Tidak cukup cuma belajar firman, saudara harus taati firman. Karena poin ketiga saudara, penderitaan Yakub. Saudara, ini memang tidak ada ceritanya hidup orang Kristen itu bisa terpisah hal-hal ini ya. Dia taat, menepati nasar, lalu ada berkat Tuhan, tapi ini melok ngatut saudara. Poin yang ketiga, penderitaannya ikut, tidak bisa tidak. Jadi suka dan duka silih berganti itu tidak bisa terhindar dari kehidupan Kristen. Hanya teologi kemakmuran yang tidak karu-karuan itu yang ngajar sebaliknya saudara ya. Jalannya lebar penuh bunga bertaburan itu jalan menuju kebinasaan. Yang menuju kehidupan itu jalan sempit kok. Dia bilang jalannya wow, enak, lancar, kaya. Kalau ngomong kosong gombal lah. Tapi telonya orang-orang banyak itu percaya saja segala omong kosong itu. Saudara, sekarang ada penderitaan. Dan apa penderitaannya? Pertama adalah kematian Deborah dalam ayat yang ke-8. Ketika Deborah, Ina pengasuh Ribka lah mamanya Yakub ya, mati,
Dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamakan orang pohon besar penangisan. Saudara, poin A ini teoritis ya. Tapi tetap yang seperti begini-begini ini kadang-kadang diserang soalnya oleh orang-orang luar ya. Ada orang yang mempersoalkan bagaimana Deborah, inang pengasuh Ribka. Kalau inang pengasuh Ribka, dia mestinya lebih tua dari Ribka, lebih tua dari mamanya Yakub. Loh, kok tahu-tahu bisa atau dalam rombongan Yakub tuh ya, bagaimana ceritanya ini? Dari mana ceritanya kok bisa begitu? Ya larinya tuh sendirian kok. Kedua, pertama ya, kalau diingat bahwa ayat ini sebetulnya tidak mengatakan bahwa Deborah itu ada di dalam rombongan Yakub. Ayatnya hanya menceritakan Deborah mati dan dikuburkan. Saudara, kitab suci Indonesia berkata begini, Deborah, inang pengasuh Ribka mati, dikuburkannya lah ia. Nya itu siapa kira-kira kalau lihat kalimatnya? Kalau lihat ayat sebelumnya, rasanya nya itu Yakub. Jadi Yakub yang menguburkan. Itu kalau terjemahan dari Indonesia. Kuburkannya lah. Tapi saudara, sebetulnya terjemahan itu salah. Biarpun bukan salah prinsip, tapi salah. Dan menimbulkan kesalah pengertian seakan-akan Deborah ikut dalam rombongan Yakub. Lalu pada waktu dia mati, Yakub yang menguburkan. Tapi saya perhatikan terjemahan NIV, bedanya sangat sedikit. Deborah, inang pengasuh Ribka mati dan dikuburkan. Siapa yang mengubur? Tadi sebut pokoknya. Ya. Jadi saudara, hanya dikatakan was buried, dikuburkan, tidak menunjukkan siapa yang menguburkan Deborah. Ya, dalam terjemahan NIV. Jadi saudara, bisa saja Deborah itu tidak pernah masuk dalam rombongan Yakub, bisa saja. Kematiannya terjadi non jauh di sana. Hanya beritanya sampai kepada Yakub, inang pengasuh Ribkanya mati, lalu dikuburkan, bukan Yakub yang menguburkan. Nah saudara, bagaimanapun itu merupakan sesuatu yang menyedihkan Yakub. Mungkin inang pengasuh Ribka ini juga mengasuh Yakub, saya tidak ngerti. Jadi pokoknya itu pasti orang yang cukup dekat dengan dia. Kalau tidak akan diceritakan di sini. Saudara, kedua saudara, bisa juga ditafsirkan bahwa Ishak dan Ribka yang mengetahui bahwa Yakub sudah pulang ke Kanaan, lalu mengirimkan Deborah untuk menyongsong Yakub. Nah, pengirimannya ini tidak diceritakan. Tahu-tahu dia sudah ada di sana, itu bisa juga. Dan pada saat Deborah dalam rombongan Yakub, dia mati dan dikuburkan. Ya, itu bisa. Jadi ada dua kemungkinan. Sekarang poin B, saudara. Deborah itu hanya inang pengasuh Ribka. Orang rendahan katanya ya. Mungkin budak barangkali. Tetapi saudara, kematian penguburannya diceritakan dalam Alkitab. Padahal Ribkanya sendiri, di mana saudara ada kematiannya dan penguburannya diceritakan? Kematiannya tidak diceritakan, penguburannya tidak diceritakan. Yang diceritakan cuma dia dikuburnya di mana, itu saja. Tapi penguburan itu sendiri bahkan tidak diceritakan. Kematian juga tidak. Kejadian 49:31, disitulah di tempat itu ya dikuburkan Abram beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Tidak ada kematiannya, cuma dikuburkannya di sana ya. Jadi kematian penguburannya tidak diceritakan tentang Ribkanya, tapi tentang inang pengasuhnya Deborah ini dia diceritakan. Mengapa saudara? Kok aneh? Masa bosnya tidak diceritakan, burannya diceritakan? Rupa-rupanya Deborah ini orang yang saleh. Saudara, orang kecil yang saleh, orang miskin yang saleh, orang tidak punya kedudukan apapun yang saleh, orang bodoh yang saleh, Tuhan lebih hargai daripada orang kaya, orang kedudukan tinggi, orang pintar yang kalah salehnya dengan orang yang rendah ini. Saudara, kepingin jadi orang gede, orang pangkat, orang kaya, tapi tidak saleh, atau saudara puas dengan jadi orang kecil, orang miskin, tapi saleh, dan Tuhan lebih menghargai saudara? Milih yang mana? Oh ya, enak segitulah. Pokoknya masuk surga tuh. Kalah saleh gak apa-apa lah, tapi pokoknya menang sugih. Biasanya orang Kristen seperti itu ya saudara. Tapi saya pikir seharusnya kita lebih memikirkan kerohanian daripada keduniawian. Ingat ya, setan itu selalu kepingin menukarkan kerohanian dengan
keduniawian dengan kedagingan. Waktu Yesus puasa 40 hari 40 malam, dia sedang menyangkal kedagingan. Tak makan. Setan tawarkan apa? Ubahkan batu-batu itu jadi roti. Dia tawarkan makanan, dia tawarkan keduniawian. Mau ditukar apa enggak? Saudara, selalu terjadi hal seperti itu. Saudara bisa saja dapat duit banyak, bisa saja dapat uang apa saja, tapi tukarkan dengan kerohanian saudara. Saya dirugikan dalam pengertian firman Tuhan, saya dirugikan dalam kehidupan doa, saya dirugikan dalam hubungan dengan Tuhan, saya dirugikan dalam pelayanan, dalam kesalahan dan sebagainya. Saya dapat hal-hal duniawi. Mau seperti itu? Pikirkan itu saudara. Yang ketiga, saudara, poin C. Kematian Deborah itu merupakan penderitaan atau peristiwa yang menyedihkan bagi Yakub, dan ini menunjukkan bahwa Yakub menghargai dan mencintai inang pengasuh ibunya yang setia dan saleh. Saudara, kalau orang itu orang rendahan tapi dia itu setia dan saleh, apakah saudara menghargai dan saudara mengasihi? Tidak peduli dia itu pembantu rendahan atau saudara cuma menggunakan mereka, setelah itu menggunakan prinsip habis manis sepah disepak. Mau seperti itu? Kakak saya yang paling gede punya seorang pembantu yang entah sudah puluhan tahun atau mungkin 30-an tahun saya tidak tahu ikut dia, dan akhir-akhirnya kesehatannya memburuk. Lalu keluarganya sebetulnya cukup berada biarpun di desa, minta orang ini dipulangkan, dan dia sendiri juga tanya mau pulang, ya milih pulang saja. Dan kakak saya sangat mengasihi pembantu sehingga waktu pulang itu dia juga hilang, waduh aku galau sekali kehilangan orang ini gitu ya. Dan dia juga pikir-pikir mesti ngasih apa kepada mereka, ngerti bagaimana mesti ngasih apa. Dulu waktu saya kecil juga punya pembantu yang puluhan tahun ikut, sakit juga gitu minta pulang. Lalu kami mengunjungi dia di desanya, ngasih apa-apa macam-macam. Dan itu wujud dari kasih kepada orang rendahan tapi yang setia. Saudara, apa saudara cuma menghargai orang yang kaya, yang pangkat? Kalau orang rendahan, orang miskin, tersetan lah setia kak ngurus, apa seperti itu? Mari kita pikirkan hal seperti itu ya. Sekarang poin kedua, saudara. Kematian dari Rahel. Kalau kematian dari Deborah sudah membuat Yakub sedih, maka bayangkan kematian dari Rahel ini bagaimana. Ayat 16-20, sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut, sebab sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Anak perempuan tidak tahu dianggap ya, anak laki, wah itu senang. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati, kemudian diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu, tapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Kalau sampai sekarang itu sampai Musa yang nulis ini ya, untuk bukan sampai zaman sekarang. Ada beberapa poin yang ingin saya bahas. Pertama, saudara, poin A, memang di sini ada berkat bagi Yakub, yaitu kelahiran Benyamin. Dan itu satu-satunya anak yang lahir di Kanaan. Yang lain sudah lahir di sana. Kalau satu-satunya anak lahir di Kanaan. Nah, Rahel memberikan nama Ben-Oni. Artinya apa, saudara? Ben-Oni itu artinya son of my trouble atau son of my sorrow. Anak kesukaranku, anak kesedihanku. Dia melahirkannya setengah mati, lalu dia kasih nama sesuai dengan keadaannya dia, anak kesedihanku, anak kesukaranku. Tetapi saudara, Yakub yang menganggap pemberian nama Rahel itu sebagai tidak bijaksana, lalu mengganti nama anak itu menjadi Benyamin, yang diartikan bermacam-macam, saudara. Nama itu seringkali sukar mengartikannya. Ini macam-macam kemungkinan nama Benyamin artinya ya. Son of my right hand, anak tangan kananku, artinya anak yang kusayangi. Son of my strength, anak kekuatanku. Son of happiness atau good fortune, anak kebahagiaan atau nasib baik. Son of days atau old age, anak masa tua. Bandingkan Kejadian 44 ayat 20. Son of affection, anak cinta kasih.
Saudara, memang pemberian nama ini kalau bagi kita pokoknya asal nama. Tapi sebetulnya tentu ada ketidakbijaksanaan dari Rachel ya. Karena dia melahirkannya Sukar lalu dikarenakan anak kesukaran. Nek kelihatan kelahirannya tepaan saudara bokek. Lalu anak dikasih nama bokek. Jadi lelucon saudara ya. Jadi ini saya kira memberikan nama anak ini tidak boleh ngawur. Dan Yakub cukup bijaksana, dia ubah ya. Poin B saudara, bagaimanapun di sini juga ada kesedihan atau penderitaan bagi Yakub. Karena setelah melahirkan Benyamin, Rahel istri yang paling dia cintai itu mati. Poin C saudara, tapi pemberian nama Benyamin oleh Yakub menunjukkan Yakub bisa meninjau secara positif ya. Dia tidak soroti kematian Rahel, dia soroti kelahiran Benyamin. Ada penderitaan, kesedihan, kehilangan istri yang dia cintai, tapi ada sukacita dia dapatkan anak laki-laki. Saudara, bagi kita mungkin kalau dapat anak laki 12 ini bencana saudara ya. Tapi Yakub kaya, dapat masalah bagi dia. Dan bagi mereka memang tradisinya seperti bagi orang Cina kuno ya, banyak anak banyak rezeki ya. Jadi ini yang berkat. Dan dia arahkan matanya pada berkat. Saudara, kita tidak bisa tidak. Jadi orang Kristen, saudara mau sesaleh apa? Tidak peduli sesaleh apa. Berkat pasti ada. Tapi jangan lupa saudara, penderitaan problem salib yang harus kita pikul tidak bisa tidak ada. Saya mau lihat orang Kristen yang manapun ya, saya lihat, waduh enak jadi dia, aku kepingin jadi dia. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Tidak pernah dengar kata-kata itu. Selalu saudara. Jadi saudara jangan kepingin orang lain punya hidup. Belum tentu kalau saudara jalan hidup dia, saudara tahan. Pernah dengar cerita yang orang ngeluh pada Tuhan, aduh salib aja berat gitu ya. Lalu saudara kan dia mimpi dia sedang pikul salib dan dia ketemu Tuhan. Kamu keberatan lah. Wes ada tumpuan salib banyak-banyak, buangan di sana salibmu. Lalu cari salib yang mana yang bagi kamu paling cocok. Buang sama dia seneng dia. Wah cari salib. Wah ini enak, ini salibnya kecil. Tidak terlalu berat. Dia salib kecil dari emas. Beratnya luar biasa kak. Waduh kak kuat. Ganti salib lain. Wah salib ini enteng. Enteng kayu, tapi paku dong. Waduh, ganti harus gak cocok sampai akhirnya semua. Ini paling pas, dari semua paling pas. Benar kok itu? Benar. Lalu itu salibmu yang tadi tuh. Jaranya ada itu salib yang tadi. Intinya apa saudara? Tuhan berikan salib itu yang sudah paling pas. Saudara mau ganti salibnya orang lain, saudara aku tahan tak? Jadi saudara, tidak bisa tidak hidup Kristen kita. Berkat ada, penderitaan ada. Kalau kita terus soroti penderitaan, kita ngomel. Kalau kita terus soroti berkat, kita akan bersyukur. Pilih yang mana yang mau. Yang ketiga saudara, wah ini penderitaan lagi. Bukan penderitaan lagi, nyakit kan nanti luar biasa. Yang ketiga terjadi perzinahan, incest antara Ruben dan Bilha dalam ayat 22a. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, kundi ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Sudah ada beberapa pembahasan. Yang pertama poin A, ada yang menafsirkan bahwa Ruben bukan berzina dengan Bilha, tapi cuma melemparkan ranjang Bilha. Karena setelah kematian Rahel, Bilha lah istri yang paling dicintai oleh Yakub. Ini katanya teori ini ya. Rahel kalau dicintai mati, budaknya dia yang diberikan itu Bilha. Jadi akhirnya cintanya Yakub tumpahkan ke sini. Ruben kan anaknya Lea ngamuk, lalu ranjangnya dilemparkan. Entah dari mana cerita seperti ini. Tentu tidak ada dalam Alkitab, dan ini penafsiran yang salah, tidak cocok dengan ayat 22a ini. Juga tidak cocok dengan Kejadian 49 ayat 34, 1 nanti kalian baca, yang semuanya menunjukkan Ruben memang berzina
incest, perzinahan dalam keluarga dengan Bilha, ibu tirinya. Mari kita baca ayatnya ya. Selain 12 ayat ini, Kejadian 49 ayat 34. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Tidak bisa tidak, ini perzinahan, tidak mungkin tidak. 1 Tawarin 5, 1 dan 2. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Jadi saudara, memang dia berzina, memang terjadi incest, dan ini jelas menyakitkan, bukan main. Sekarang poin bicara. Tadi dalam ayat 34, Simeon dan Lewi jadi pembunuh dan perampok. Jadi 34 yang kita bahas minggu lalu ya. Karena Ruben melampaui kedua adiknya dalam kejahatan dengan melakukan incest, perzinahan dalam keluarga. Apakah perzinahan lebih besar dari pembunuhan? Kalau perzinahan biasa, tidak, saudara. Pembunuhan lebih besar itu sudah mutlak, pasti. Tapi incest itu lain cerita, saudara ya. Coba kita lihat ya, betapa incest dikatakan sebagai dosa yang luar biasa hebat. 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, istri ayahnya ini bukan ibunya, tapi ayahnya punya beberapa istri. Nah, tidur dengan istri yang lain. Jadi ini ibu tirinya. Saudara, dosa yang bagaimanapun bejatnya bisa masuk ke dalam gereja. Ini 1 Korintus gereja nih ya. Gereja Korintus, Paulus yang dirikan. Tidak peduli siapa yang dirikan. Dosa yang bagaimanapun bejatnya bisa saja masuk. Tidak ada dosa terhadap mana saudara tidak perlu waspada, termasuk incest, perzinahan dalam keluarga. Seseorang pernah mengatakan, saudara, camkan baik-baik omongan ini ya. Seorang ayah tidak boleh tidur dengan putrinya yang sudah menginjak masa remaja. Tidur berdua, tak. Kalau sudah remaja. Kalau masih kecil tidak masalah. Sudah remaja, tidak bisa. Dan saudara punya anak perempuan itu memang paling rawan. Terus saya waktu menikah mikir punya anak, saya mikir lebih baik dapat anak laki. Anak laki ada problemnya sendiri, nanti tukaran tawuran rame, saudara. Tapi anak perempuan diperkosa dan sebagainya, wah. Saudara, hati-hati dengan anak perempuan ya. Biarpun kecil, lalu diikutnya omnya, diikutnya sepupunya. Saya sudah dengar bolak-balik, saudara. Hal seperti itu, dengar bolak-balik bahwa anak itu dicabuli. Ini alat kelaminnya digerayang-gerayang atau digeserkan alat kelaminnya yang laki kepada anak kecil itu, ada yang tutup diperkosa. Dan tidak ngerti apa-apa. Tapi itu bekas dalam ingatan dia sampai dia dewasa dan menjadikan trauma. Dia yang punya anak perempuan, hati-hati, jangan percayakan pada orang laki yang manapun, tidak peduli family. Karena hal seperti ini bisa terjadi. Lebih baik terlalu hati-hati daripada kurang hati-hati. Karena jadi korban anak saudara. Karena poin saudara, dosa ini menyebabkan Ruben dihukum. Apa hukumannya? Pertama saudara, hak kesulungannya dicabut. Kejadian 49 ayat 4 ya. Tidak lagi engkau yang terutama. Lalu tadi 1 Tawarin 5, 1 dan 2 diberikan kepada Yusuf yang melahirkan Yesus, nanti Yehuda ya, keturunan Yehuda ya. Tapi yang kesulungan dalam keluarga Yakub diberikannya kepada Yusuf. Ruben, data bagaimana? Diberikan kepada Yusuf. Mungkin Ruben kan anak sulungnya Lea.
Kalau Yusuf anak sulungnya Rachel, mungkin seperti itu jalurnya, saya nggak ngerti. Tapi pokoknya diberikannya kepada Yusuf. Yang kedua, suku Ruben dikutuk sehingga menjadi suku yang kecil. Ulangan 33:6. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orang yang sedikit jumlahnya. Jadi saudara, ini hukuman atas dosa daripada Ruben dan Adam berkata demikian. Seseorang dengan menabur biji gula-gula terlarang bisa menuai panen ketidakbahagiaan atau kesedihan kekal yang berlimpah-limpah. Saudara, kalau saudara mau menabur dosa yang nikmat, tak peduli apapun itu adanya, ingat saudara, saudara mesti akan menuai panennya yang bencana. Dan itu bisa sangat menyakitkan. Poin di saudara, perjinahan Ruben dengan Bilha ini pasti sangat menyakitkan bagi Yakub. Bahwa dalam ayat 22 bagian akhir hanya dikatakan kedengaranlah hal itu oleh Israel tanpa ada reaksi kemarahan dari Yakub, tentu bukan menunjukkan bahwa Yakub tidak peduli hal itu, tetapi justru menunjukkan hebatnya kepedulian Yakub sampai nggak bisa ngomong. Begitu tadi, tak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Sekarang poin E, perlu juga diingat dosa Ruben ini bisa juga merupakan hukuman atau hajaran bagi Yakub. Dia salah juga. Salahnya apa? Salahnya poligami, saudara. Seandainya Yakub dari dulu tidak melakukan poligami, maka dosa Ruben di sini tidak akan terjadi. Biarpun memang terjadi, ya bisa terjadi orang berzina dengan mama kandungnya, itu ada. Saya kira barusan masuk internet atau mana ya, mamanya yang edan barangkali, tapi anaknya sama edannya, orang anaknya sudah gede kok. Begitu cintanya kepada anak lakinya, dapat kasihkan orang lain, kawin, menikah, saudara. Mama dengan anak kandung. Kan bisa lebih gila dunia ini. Senting betul-betul. Biarpun itu bisa terjadi, saudara, incest mama dengan anak sungguh-sungguh anak kandung bisa, tapi kemungkinan sangat kecil. Jauh lebih besar kemungkinan mama tiri dengan anak. Dan seandainya si Yakub ini tidak melakukan poligami, maka besar kemungkinannya ini tidak akan pernah terjadi. Saudara, orang seringkali pikir dalam perjanjian lama itu poligami diizinkan. Nyatanya tidak pernah ada teguran. Tidak pernah loh ada teguran. Di mana ada teguran? Salomo ditegur bukan karena poligami, tapi karena istri-istri itu istri kafir asing bawa berhala, itu tegur. Tapi poligaminya tidak pernah. Dalam poligami tidak pernah tegur. Semua orang salah. Poligami dalam perjanjian lama tidak pernah tegur. Tapi saudara, tidak pernah ditegur tidak berarti Tuhan ACC. Tidak. Semua yang poligami dapat problem karena poligaminya. Abraham, wah, Hagar bentrok dengan Sarah, harus ngusir. Bagaimanapun ini anaknya dia, si Ismail ini harus diusir. Yakub kalau seperti ini, nanti Daud, anak perkosa anak yang satu bunuh anak yang lain, dan cepat atau memberontak. Semua kekacauan gara-gara poligami. Jadi saudara, itu menunjukkan Allah menghajar orang-orang yang melakukan poligami. Biarpun teguran dari firman itu secara eksplisit tidak pernah ada. Sekarang poin keempat, saudara. Kita sampai pada kematian Ishak dalam ayat 27-29. Lalu sampailah Yakub dan Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun, lalu meninggallah Ishak, yang mati dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anaknya itu menguburkan dia. Saudara, poin ayat, sebetulnya saat kematian Ishak itu bukan di sini. Karena Ishak masih hidup 12 tahun setelah Yusuf dijual ke Mesir. Dan kalau setelah Yusuf dijual ke Mesir itu, Yusuf dijual ke Mesir kejadian 37, saudara. Ini sekarang masih kejadian 35. Kok dia mati di sini gimana? Dia mati setelahnya itu Yusuf dijual lagi 12 tahun lagi. Terlihat dari mana? Lihat dari perhitungan berikut. Saya berikan cepat-cepatan saja, kalau mau nanti hitung di rumah sendiri ya. Pertama, Yusuf berusia 30 tahun pada saat menghadap Firaun atau dijadikan penguasa Mesir. Itu kejadian 41 dan 46. Kedua, Yakub menghadap Firaun pada usia 130 tahun, kejadian 47 dan 9. Dan ini terjadi 9 tahun setelah Yusuf jadi penguasa Mesir, kejadian 45 ayat 16. Dan menunjukkan bahwa pada saat itu 7 tahun kelimpahan dan 2 tahun kelaparan sudah lewat. Jadi satu Yusuf berusia 39 tahun,
Jadi terlihat bahwa Yusuf berbeda 91 tahun dengan Yakub. Ketiga, pada saat Yusuf dijual, Yusuf berusia 17 tahun, Kejadian 37:2. Jika Yakub berusia 17 plus 91, yaitu 108 tahun. Ishak dan Yakub berbeda umur 60 tahun, Kejadian 25:26. Sehingga saat itu Ishak berusia 108 plus 60, 168 tahun. Keempat, Ishak mati pada usia 180 dalam ayat ini, Kejadian 35:28. Dan dengan demikian dia masih hidup 12 tahun setelah Yusuf dijual ke Mesir. Jadi saudara, kalau begitu mengapa kematian Ishak diceritakan di sini? Rupanya supaya tidak mengganggu cerita Yusuf nanti. Nanti ceritakan Yusuf atau mati Ishak, nggak usah diceritakan di sini. Tapi memang kitab suci seringkali tidak menceritakan secara kronologis. Ya, dan di sini salah satu contoh. Laki-laki teoretis. Tapi kalau diserang orang, saya tahu jawabnya bagaimana. Kitab suci banyak yang tidak kronologis, tempatnya di sana, diceritakan sini dan sebagainya, itu banyak. Sekarang poin B, saudara. Kematian Ishak ini tentu juga merupakan sesuatu yang menyedihkan bagi Yakub. Jadi saudara, lihat ya, banyaknya kesedihan dari orang percaya ini ya. Dan orang ini, pilihan Tuhan, menurunkan bangsa Israel, dan nanti menurunkan Mesias. Ini orang yang akan dipakai oleh Tuhan, menjadi sesuatu yang luar biasa dalam rencananya. Tapi lihat betapa banyak penderitaannya dia. Sudah kematian Deborah, kematian Rahel, lalu Ruben berzina dengan Bilha, kematian Ishak. Saudara, memang tidak bisa tidak ya. Tentu banyak berkat, tapi banyak juga penderitaan. Makin banyak berkat, makin banyak penderitaan. Kalau saudara membaca kitab Kejadian selanjutnya, masih banyak lagi penderitaan atau kesedihan yang menimpa Yakub. Seperti kematian Yusuf dalam tanda petik. Dia kira tok Yusuf mati, ya, saudara-saudaranya jual. Kejadian 37. Lalu bahaya kelaparan 7 tahun, Kejadian 41 dan 42. Lalu dia terpaksa melepaskan Benyamin, mana yang dia cintai. Setelah ada Yusuf, dia paling cinta Benyamin. Kejadian 43, harus serahkan. Tapi biarpun penderitaan, tolong. Akhirnya dia berbahagia karena kembali bertemu dengan Yusuf yang dia kira sudah mati. Kalau lihat ceritanya Yakub, penderitaannya banyak bertimbun-timbun, happy end akhirnya. Saya paling benci nonton film akhirnya mati, wangkel. Ya, sudah cinta-cintaan, akhirnya mati, wangkel bisa. Tapi kalau happy end itu senang gitu rasanya. Saudara, semua ini menunjukkan bahwa sekalipun dalam diri seorang anak Tuhan yang taat, memang ada berkat, tapi tidak bisa tidak. Mesti banyak sekali penderitaan atau kesukaran. Tapi saudara, kalau saudara mengalami banyak penderitaan atau kesukaran saat ini atau di kemudian hari, tetap setia ke Tuhan. Memang penderitaan akan banyak. Makin taat, penderitaan makin banyak. Tapi percayalah, Tuhan akan arahkan pada akhir yang bahagia, happy end. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau serta berkati kami dalam sepanjang acara firman. Dan kami sudah melihat sebagian sejarah daripada Yakub, nasar yang ditagih. Kalau kami ada nasar yang belum kami laksanakan, tolong supaya kami melaksanakan. Dan tolong kami tidak sembarangan bernasar. Engkau juga sudah menunjukkan akan ketaatan Yakub yang berisiko tinggi, membuat mezbah di antara orang-orang yang membenci mereka. Tapi Engkau melindungi. Tolong kami berani taat, biarpun berisiko. Dan Tuhan, kami juga melihat bahwa hidup Yakub dipenuhi dengan kesedihan, penderitaan, bertimbun-timbun dalam segala macam bentuk yang aneh-aneh, termasuk incest di dalam keluarga, kematian orang-orang yang dicintai, dan sebagainya.
Tuhan, kalau dalam kehidupan kami ada banyak penderitaan, kesedihan seperti itu, tolong kami melihat pada berkat-Nya, dan bukan hanya menunjukkan pikiran kami pada penderitaan kami. Juga tolong kami percaya bahwa segala penderitaan itu Engkau berikan karena Engkau bermaksud baik, dan ada kebaikan menjadi tujuan daripada semua penderitaan itu. Dan kalau kami memang anak Tuhan, akhirnya akan terjadi suatu akhir yang bahagia. Tolong kami beriman, dan dengan iman itu kami bisa bukan bersungut-sungut, tetapi bersyukur dan memuji Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.